Kali ini saya akan berbagi resep cara membuat donat kentang yang oke banget. Nah, penasaran kan bagaimana cara membuatnya? Yuk ikuti. Bahan yang digunakan adalah tepung terigu protein tinggi, kemudian ada kentang. Gunakan kentang biasa saja, tidak perlu kentang tes atau kentang kering lainnya. Dikukus kemudian dihaluskan, lebih halus lebih bagus. Kemudian digunakan juga susu bubuk full cream, lalu ada margarin, ada gula pasir, dan kuning telur. Ini dia kuning telurnya. Lalu syarat utamanya adalah ragi instan. Ya, ragi ini yang akan membantu supaya donat kita mengembang. Selain itu digunakan juga air. Gunakan air es atau air dingin, menjaga supaya mekarnya donat bisa kita kendalikan. Nah, yuk kita mulai buatnya. Masukkan ke dalam mixer ini tepung terigu protein tingginya, kemudian kentang yang sudah halus, lalu susu bubuk, lalu ada gula pasir, kemudian ragi instan. Kita aduk rata menggunakan mixer baling-balingnya yang spiral. Nah, kalau sudah teraduk rata, kita masukkan kuning telur, lalu juga air. Kita uleni. Kalau sudah bergumpal-gumpal, giliran sekarang kita masukkan mentega atau margarin, boleh pilih salah satu. Kemudian diberi sedikit garam, kurang lebih 1 sendok teh saja. Ini. Terus kita lanjutkan uleni sampai kalis dan elastis. Ini tandanya kalau dia sudah kalis tuh kayak gini ya, dipegang dia udah lengket. Terus kalau ditipiskan dia bisa tipis dan lunak tapi tidak robek. Nah, ini sudah selesai kita uleni di mixer. Sudah kalis dan elastis ya. Sebentar saya akan tunjukkan seperti apa sih kalis dan elastis itu. Adonan yang kalis dan elastis kalau dibulatkan seperti ini ya. Ini jangan khawatir kalau dia lengket seperti ini. Jangan pernah diberi tepung bawahnya. Selalu yang diberi adalah margarin atau butter ya, begini supaya adonan tidak semakin kering. Ini kalau adonan sudah kalis dan elastis, bila dibulatkan akan didapat bulatan yang mulus seperti ini ya. Dan kalau ditipiskan dia akan jadi tipis sekali tapi enggak mudah robek. Ini ya, ini saya akan tipiskan kayak kita seperti tukang martabak itu, ditipiskan dia enggak robek sampai tipis banget juga tidak akan robek ya. Itu tandanya dia kalis dan elastis. Ini semakin tipis seperti ini. Nah, sekarang sedang populer dengan istilah window pane. Gimana sih dapatnya window pane seperti ini ya, seperti ini. Nah, ini tandanya dia kalis dan elastis. Nah, ini setelah itu kita bulatkan, lalu kita diamkan kurang lebih 15 menit untuk proses selanjutnya potong timbang. Didiamkan dalam keadaan tertutup, bisa ditutup dengan serbet yang dibasahi gitu, atau pakai mangkok atau pakai plastik supaya permukaannya tidak mengering terkena udara.
Setelah 15 menit adonan tampak mengembang ya, ini lebih mengembung dari tadi. Kita buka lalu kita potong timbang. Untuk donat ukuran standar bisa dipotong timbang 50 gram atau 40 gram, atau mau yang lebih besar bisa sampai 60 atau 70 gram. Tapi donat mini itu biasanya 30 gram saja. Kalau mau donat unyil 10 gram saja. Nah, kalau Anda rajin buat yang unyil-unyil, pasti untuk bisnis banyak sekali yang suka. Nah, kali ini saya akan buatnya dengan berat 40 gram saja. Nanti didapat donat jumlahnya 25 gram, 25 pieces. Donat mulus berasal dari adonan yang kalis dan elastis dan cara merounding atau membulatkan yang benar. Nah, cara benarnya begini. Kita taruh adonan yang sudah dipotong timbang, tadi saya menggunakan 40 gram, lalu taruh di meja. Mejanya bila terasa kering di moisturize pakai butter atau margarin. Lalu taruh di tengah tangan kita, dikurung begini, terus gerakan. Berputar saja. Kalau perlu gerakannya dipercepat juga nggak apa-apa, gitu ya. Nah, setelah dia mulus, bulatannya seperti ini, kita cek bagian bawahnya. Dia masih belum mulus, harus dicubit begini ya, sampai benar-benar mulus untuk mendapatkan donat yang juga mulus, tidak ada yang terbuka kulitnya sedikit pun. Lalu simpan pada loyang yang sudah dipoles dengan margarin atau mentega, kemudian ditaburi tepung. Kita letakkan di sini berjarak ya, jangan sampai dekat-dekat. Ini supaya nanti kalau dia mengembang tidak saling bertabrakan. Setelah dibulatkan mulus seperti ini, kita diamkan lagi selama kurang lebih 10-15 menit saja dalam keadaan tertutup. Nah, Sassy Lover, ini bulatan-bulatan donat kita sudah 15 menit dan terlihat mengembang 2 kali lipat. Tandanya dia sudah mengembang kalau diangkat ringan seperti ini ya, ini ringan. Kalau udah begini, kita bolongin bagian tengahnya untuk mendapatkan donat yang bolong tengah. Tapi kalau ingin donat yang enggak bolong tengahnya, berarti kita tekan saja begitu sudah cukup gitu ya. Nah, kita lihat ada 2 cara membuat lubang donat di tengahnya. Yang pertama menggunakan jari. Jarinya sebaiknya dicelup dulu di tepung seperti ini ya. Dicelup, kemudian bolongin langsung, lalu kita pastikan dia jadi bolong tengahnya seperti ini, diamkan lagi di sini. Atau menggunakan pipa stainless seperti ini ya, ini rolling pin yang dicelupkan dulu ke tepung, lalu kita lubangi pas di bagian tengah, gerakkan sedikit, ini didapat donat yang bolong tengahnya. Nah, sisa kecil-kecil ini bisa digunakan untuk membuat donat sate. Kita putar-putar menggunakan sumpit, membantu supaya lubang di tengahnya tidak menjadi rapat. Untuk mendapatkan white ring, ibu-ibu nggak usah takut ya, jadi kita balik sekali saja, nggak perlu beberapa kali. Yang penting bagian bawahnya sudah kelihatan agak kecoklatan, lalu siap dibalik. Jadi kita bisa intip sedikit ya dengan mengangkat. Kalau terlihat bagian bawah sudah
kecoklatan baru dibalik. Jadi tidak perlu bolak-balik ya, sekali aja diintip. Pastikan api kompornya kecil saja menuju ke sedang. Jadi yang penting dari awal tuh minyak sudah panas, apinya kecil saja supaya donat matang sampai ke dalam secara sempurna. Kecoklatan langsung dibalik sekali saja. Ini lagi. Nah, donat yang mengapung begini otomatis bagian tengahnya akan terbentuk white ringnya. Bisa dilihat bagian bawahnya sudah kekuningan atau kecirebon gitu ya. Salah ya. Sudah terlihat kuning kecoklatan, kita angkat, otomatis bisa dilihat ada white ringnya ya. Ini donat sudah layak diangkat. Nah, donat kita sudah jadi. Senang sekali melihat donat-donat sudah jadi semuanya. Boleh dipakai topping coklat atau mesis atau butter atau karamel, suka-suka saja. Tapi kali ini saya akan menaburkan gula donat saja, bukan gula halus biasa. Kenapa? Karena di dalam gula donat ada bahan anti resap. Suka ketemu kan donat tuh bedakan sehari penuh nggak pakai meresap karena yang digunakan adalah gula donat. Nah, karena donat kentang ini sudah cukup enak dengan gula halus saja atau gula donat saja sudah cukup. Kita pakai ya, ini gula donatnya. Nah, sementara potongan-potongan kecil tadi bisa kita gunakan tusuk sate seperti ini. Satu tusukan isi 3. Nah, ini bisa dijadikan bisnis juga loh, sase lover. Biasanya kalau yang punya kantin di sekolah-sekolah itu bisa dipakai untuk jualan. Nah, sudah selesai donat kentang ala NCC. Nah, ini rasanya enak banget. Mudah bukan membuatnya. Nah, jangan lupa dicoba di rumah ya. Mau yang bolong tengah, mau yang sate, semuanya enak. Sampai jumpa.
225 gram tepung terigu protein tinggi dan 150 gram tepung terigu protein sedang, 2 sendok teh ragi instan, 35 gram gula pasir, 15 gram susu bubuk, dan setengah sendok teh baking powder lalu aduk rata. Tambahkan 2 putih telur dan 150 ml air es sedikit demi sedikit sambil diuleni sampai kalis. Masukkan 50 ml minyak goreng, lalu uleni sampai elastis dan diamkan selama 20 menit dan kempiskan adonan. Giling adonan hingga tebal 2 cm, lalu plong dengan cetakan donat. Letakkan di loyang yang ditabur sedikit tepung terigu, kemudian diamkan 30 menit sampai mengembang. Goreng dalam minyak padat yang sudah dipanaskan dengan api sedang sampai matang, kemudian angkat dan tiriskan. Donat bisa disajikan dengan taburan 50 gram gula donat. Masak 100 gram tepung kentang bersama 300 ml air sambil diaduk sampai kental. Dinginkan. Campur 300 gram tepung terigu protein tinggi dan 100 gram tepung terigu protein sedang, 6 gram ragi instan, 50 gram gula pasir, 30 gram susu bubuk, dan setengah sendok teh baking powder. Aduk rata. Tambahkan kentang, aduk rata.
Tambahkan 3 kuning telur dan 125 ml air es sedikit-sedikit sambil diuleni sampai kalis. Masukkan 40 gram margarin dan 1 sendok teh garam. Uleni sampai elastis lalu diamkan 15 menit. Kempiskan adonan. Timbang masing-masing 20 gram, bulatkan, diamkan 10 menit. Pipihkan adonan, lubangi tengahnya, diamkan 35 menit sampai mengembang di atas loyang yang ditabur tepung. Goreng dalam minyak padat yang sudah dipanaskan dengan api sedang sampai matang. Masukkan ke kantong plastik, tambahkan 150 gram gula tepung. Kocok-kocok sampai terbalut rata.